Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam damai sejahtera, salam kasih, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Saya akan membacakan satu perikop firman Tuhan yang terambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Amin. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan hari ini, dan ada perenungan yang saya ambil dari pembacaan ini, dari ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu bertolaklah mereka. Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Bukan keinginan murid-murid sendiri, tetapi ajakan dari Yesus. Ternyata di tengah perjalanan, Yesus tertidur. Dan di saat Yesus tertidur itulah sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba turunlah taufan ke danau, sehingga perahu mereka kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Mungkin juga di dalam kehidupan kita, Tuhan yang nyuruh bertolak, mari bertolak ke satu tempat. Ada Yesus bersama-sama. Tetapi kok kenapa sekonyong-konyong sepertinya ada badai besar yang menimpa? Kenapa kelihatannya Yesus tertidur? Ini dialami oleh murid-murid Yesus. Saat mereka mengalami taufan yang besar di dalam perahu mereka jadi panik. Saya membayangkan bagaimana paniknya murid-murid saat melihat perahu yang sudah kemasukan air dan Yesus tertidur. Mereka segera berlari-lari. Saya pikirnya itu mereka berlari-lari untuk membangunkan Yesus. "Guru, guru, kita binasa." Perkataan pertama mereka adalah "kita binasa." Mereka melihat fakta di depan bahwa kalau ada taufan, ada air yang masuk di dalam perahu, mereka bisa binasa. Perahu bisa tenggelam dan mereka binasa. Mereka belum mengaktifkan iman bahwa ada Yesus bersama dengan mereka. Nah, dalam keadaan seperti itu, kepanikan, mereka pun membangunkan Yesus dan Yesus terbangun. Yesus terbangun untuk menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Mungkin saat kita merasakan badai dan taufan dalam kehidupan kita, kita juga panik dan pergi mencari Yesus, membangunkan Yesus. "Yesus, bangun, bangun Yesus. Ada badai di dalam hidup saya. Ada sakit penyakit, ada masalah keuangan, ada masalah rumah tangga, ada masalah di pekerjaan." Kita pergi mencari Yesus. Yesus yang kita tahu selalu ada bersama kita, tapi sepertinya kok Yesus gak jawab. Yesus seperti tertidur. Nah, saat
murid-murid pergi mencari dan membangunkan dia, Yesus terbangun. Apakah kita sudah mencoba untuk membangunkan Yesus? Apakah kita sudah mencoba untuk mendekati Yesus, untuk menolong, menghardik taufan yang ada dalam hidup kita? Yesus bangun menghardik angin dan air yang sementara mengamuk. Yesus sanggup untuk lakukan, tetapi apakah kita sudah mengambil bagian kita untuk mencari Dia? Dan bisa saja Tuhan Yesus berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Sekalipun Tuhan Yesus tertidur, kita percaya bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita amini bahwa aku tidak takut ada badai, ada tofan di dalam kehidupanku, tetapi aku tahu ada Yesus di dalam penyeberangan ini. Yesus yang mengajak untuk melakukan kehendak-Nya. Karena di dalam perjalanan hidup ada saat mungkin kita diminta Tuhan Yesus untuk bertolak di satu situasi, tetapi ternyata tidak nyaman untuk kita. Nah, saat kita percaya bahwa Yesus sanggup untuk menghardik taufan-taufan yang ada dalam hidup kita, kita bangkitkan iman dan kepercayaan dan berkata bahwa aku tidak usah takut, aku tidak usah bimbang, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati.